merasakan kemakrifatan kepada Allah dan ketauhidan kepada Allah. Perhatikan sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu. Hayat sama basar kalam. Hayat itu di mana? Di tengah. Kudrat, iradat, ilmu. Hayat. Hayat di tengah. Tujuh sifat ma'ani, hayat di tengah. Kudrat, iradat, ilmu. Hayat sama basar kalam. Kudrat, iradat, ilmu berhimpun kepada hayat, sama basar kalam berhimpun kepada hayat. Berarti awal yang pertama hayat. Kalau kita berlaku dengan hayat Allah, awalul hayat ilal hayat, awal hidup mengenal kepada yang maha hidup. Kalau kita tidak hidup, tidak akan ada kudrat. Kalau tidak hidup, tidak akan ada iradah. Kudrat, iradah, ilmu. Kalau tidak hidup, tidak akan ada ilmu. Nah, kudrat itu kuasa, iradah itu kehendak, ilmu itu tahu. Kudrat, iradah, ilmu berhimpun kepada sifat hayat Allah. Kalau sudah kudrat, iradat, ilmu berhimpun kepada hayat, kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Sama berhimpun kepada hayat, basar berhimpun kepada hayat, kalam berhimpun kepada hayat. Di mana basar? Di hayat. Kalau tidak hidup tidak bisa melihat. Orang mati, jasad masih bagus, mata masih bagus, tidak bisa melihat karena hayatnya tidak ada. Nah, di dalam hukum hakikat, yang melihat bukan biji mata, yang melihat bukan yang mendengar bukan telinga. Mata ni alat melihat, telinga ni alat mendengar. Nah, orang mati, mata masih bagus, alatnya masih bagus, ruh tidak berlaku, tidak bisa melihat. Berarti yang melihat di sini bukanlah jasmani, bukanlah biji mata, yang mendengar bukanlah telinga, tetapi biji mata dan telinga alat mendengar. Nah, yang melihat itu ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu bahwa yang melihat bukan biji mata tapi biji mata alat penglihatan, yang melihat itu ruhani, ngapa sifat ma'ani yang berlaku kepada diri kita daripada sifat Allah tidak mengenal hayat yang berlaku, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terhijabnya diri kita daripada iman. Nah, yang menghijab itu tidak lain daripada yang dijadi ke Allah. Kalau kita susun martabat ruh itu ada 7. Martabat ruh yang pertama cenderung dia melihat Allah, berzikir kepada Allah, tapi laisa bil kalam, la sautin wala harfin, tidak ada suara, tidak ada huruf. Itu cenderung martabat ruh yang pertama. Kan Rasulullah yang bersabda dalam hadis qudsi disebutkan, kuntu qadinatan khafiyatan. Bermula aku ini perbendaharaan tersembunyi. Ahbabtu an u'rafa, maka aku ni cinta kepada diri aku, dia kata Allah. Aku cinta kepada diriku sendiri. Belum ada nama, belum ada sifat, belum ada yang berlaku. Allah cinta kepada diri Allah sendiri. Tatkala Allah penuh cintanya kepada dirinya dewek, zuhirlah Nur Muhammad. Diibaratkan Maha Suci Allah dari segala tamsil. Tatkala seorang bapa cinta kepada istri, penuh gairah antara dua bapa dan istri, lahir anak. Sah. Tetapi Maha Suci Allah, Allah tidak bodoh. Bukan Allah berkata, kalau aku ni Tuhan, siapa hamba. Tidak seperti itu. Allah berlaku dengan ilmunya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak bisa dijangkau oleh akal pikir, dan Allah tidak pernah berpikir. Kita manusia yang berpikir, Allah tidak, karena Allah itu Maha Suci. Manusia yang berpikir, hati-hati jangan mengaku. Ketika masih berlaku lintasan pikir, haram hukum. Kalau dalam satu riwayat, Abu Zaid Al-Ghifari mempertanyakan kepada 400 sufi. Wahai para 400 sufi, bahasa kitanya, aku ingin bertanya 4 hal. Apabila kalian sanggup menjawab 4 hal ini, berarti kalian benar-benar duduk pada makom makrifat kepada Allah, benar-benar duduk pada makom ketauhidan kepada Allah. Abu Zaid Al-Ghifari bertanya, apa itu hakikat tauhid? Dari 400 sufi ini tidak ada yang mampu menjawab. Pertanyaan pertama. Yang kedua, apa itu? Yang pertama hakikat tauhid, yang kedua apa itu batas akal? Yang ketiga batas tasawuf, yang keempat makna fakir. 400 sufi ini tidak mampu menjawab pertanyaan Abu Zaid Al-Ghifari. Masya Allah. Abu Zaid Al-Ghifari menjawab dengan indah, sesungguhnya inal hakikat tauhid, hakikat tauhid itu hilangnya khotir wal khawatir di tengah hati seorang hamba. Yang terlintas itu bukan. Itu hakikat tauhid. Batas akal, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzikrillah. Berpikir tentang ciptaan Allah sehingga dapat mengenal yang menciptakan, tidak berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati.
fatahliku, tidak akan sampai seorang hamba. Karena itu kehendak Allah, fa'alul lima yurid. Itu hak jaiz bagi Allah. Batas hakikat tauhid, batas akal, batas tasawuf. Apa batas tasawuf? Batas tasawuf itu qalbul mu'min ajridun fi siraju yuzhar. Hati orang mukmin itu bersih luar dan dalam, bersih zahir dan batin, terpancar nur daripada hatinya sehingga dapat bermusyahadah kepada Allah. Itu yang dikatakan batas tasawuf. Luar dalam itu sama bersih keadaan hatinya. Itu batas tasawuf. Makna fakir, wallahu ghaniyun wa antumul fuqara, kata Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara, engkau itu fakir. Apa makna fakir? Secara hakikiah, makna fakir tidak dimiliki sesuatu, tidak memiliki sesuatu. Tidak memiliki sesuatu, tidak dimiliki sesuatu. Itu makna fakir. Tidak bergantung dan terpaut kepada sesuatu. Hukumnya jasmani ini tidak ada, tapi dizuhirkan. Tidak ada pada tempatnya, tapi nyata pada kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan mata untuk senantiasa bermakrifah kepadanya. Allah jadikan telinga agar senantiasa mendengar sifat-sifat keindahannya. Allah jadikan gerak dan diam agar senantiasa mengembalikan hak jasad, hak ruh, hak sifat yang berlaku kepada zat wajibal wujud hakiki mutlak. Itu hakikatnya. Bahkan siapa tidak kenal hak jasad, hak ruh, hak Tuhannya, hayawan. Siapa tidak kenal hak jasad, hak ruh, hak Tuhannya, laksana seperti hayawan. Kalau sudah mendengar ini, perhatikan. Apa tugas hamba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kembali kepada yang pertama. Kuntu qadinatan khafiyatan. Bermula aku perbenaran tersembunyi. Ahbabtu an u'rafa. Aku ni cinta kepada diriku sehingga aku ingin dikenal, kata Allah. Siapa yang mengenal pertama? Hakikat baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Itu yang pertama kali. Tidak dilarang melampaui makom Nabi. Kalau kita ini umat ini mengikuti ajaran baginda Rasulullah yang telah diperintahkan Allah. Jadi ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa, maka ku jadikan makhluk. Fata'arrabtu ilaihim fabi'arfuni, maka dengan aku, kata Allah, mereka tuh mengenal aku. Fata'arrabtu ilaihim fabi'arfuni, dengan aku mereka mengenal aku. Dalam hadis yang lain, kuntu kandan mahfian. Aku bermula kandan mahfian, kata Allah. Apa kandan mahfian? Isimku, kata Allah. Allah itu perbenaran tersembunyi, tapi nyata pada dirinya. Tidak bisa dijangkau oleh penglihatan zahir dan batin, kecuali Allah yang mengenalkan dirinya kepada hamba. Makrifahnya seorang hamba sebatas pengenalan Allah kepada hamba. Itu di dalam hukum hakikat. Jadi awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifah ilahi bistiqani, dalam kitab Zubar. Awal wajib bagi manusia itu bermakrifah kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, akmalul yakin, hakul yakin, sirul yakin, mutlakul yakin. Hamba harus sampai pada martabat yakin yang ketujuh, mutlak yakin, tidak bergeser kepada Allah. Apabila dia yakin kepada Allah, urusan apapun akan yakin. Berkata beriman kepada Allah, masalah rezeki tidak yakin, berarti turun derajat imannya kepada Allah. Perhatikan rukun iman. Iman itu kan terbagi dua, iman mukfasol dan iman mujmal. Iman mukfasol itu iman kepada Allah dan apa yang Allah katakan. Iman kepada Rasulullah dan apa yang dikatakan Rasulullah. Ini iman mufassal. Iman mujmal yang berhimpun, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, malaikat, kitabnya, jelas. Nah, ketika kita berkata, aku beriman kepada Allah, sampai di mana iman kita kepada Allah? Kaifa tu'minu billah. Jangan jadi surah Al-Baqarah mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan kebanyakan manusia berkata beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun alim. Tertutup hatinya daripada untuk mengenal Allah SWT. Nah, bersyukur kita telah dipilih Allah untuk senantiasa bermajelis, senantiasa beribadah, bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, maka Allah tambahi rasa keimanan itu.
kata, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, kalau iman sudah penuh di tengah hati, maka kita akan dapat merasakan buahnya. Apa buah daripada iman? Lezat ma Allah, lezatnya serta Allah, lezatnya bermusyahadah, mengikuti doa baginda Rasulullah. Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Lazimkan doa ini. Insyaallah mudah-mudahan terbuka hati kita untuk merasakan nikmatnya sampai kepada rahasia keimanannya itu bermakrifat kepada Allah secara tahqiq, secara benar-benar, bukan secara kalamiah, tetapi bil burhan. Kalau kita umat bukan waliullah, jadi harus menemukan bukti daripada kebenaran ayat sehingga kita dapat merasakan kebenaran firman Allah SWT. Shadaqallahu al-azim. Ini dikatakan tadi. Dan tinggalkan olehmu akan takbir. Jadi tinggalkan takbir. Mengaku kita mampu berusaha, tapi tetap mencari, tetap berusaha. Berbeda derajat yang didudukkan Allah kepada kasab dan tajrid. Didudukkan pada kasab, Allah menghendaki hamba itu berusaha tapi tidak merampas Allah. Bukan meninggalkan takbir, meninggalkan urusan dunia itu tidak kerja lagi, tetap kerja, tetapi pada saat kerja dia tidak merampas Allah. Nah, tidak merampas Allah karena apa? Karena didahului ilmu. Nah, ilmulah yang mengatakan tidak merampas Allah. Tanpa ilmunya kita merampas Allah. Tapi kalau ada ilmunya, maka kita berlaku tadi dengan izin Allah. Tahu tak kuasa aku bergerak kalau tidak izin Allah. Nah, ketika sudah ada ilmunya, maka kita berlaku mencari duit dalam kehidupan sehari, tidak merampas lagi hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini bukan meninggalkan takbir itu kita berdiam diri di rumah, tidak, tetap seperti biasa. Rasulullah berdagang, Rasulullah berdakwah, tetap seperti biasa. Tetapi di tengah hati tidak mengakuin seperti korun. Aku dapat harta ini kalau kerja usahaku dewek. Nah, ini yang dia berusaha dengan hawa nafsu. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Bagi Allah Ta'ala jua yang mendirikan bagimu pada barang yang telah diakui sebelum wujudmu. Jadi hak Allah sudah mendahului dari apa-apa yang kita perbuati. Telah didahului daripada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, "Fama qama bihi waruka anka la takum bih linafsik." Maka orang yang berdiri dengan dia layanam daripada segala pekerjaan dunia dan akhirat, maka jangan engkau dirikan padanya bagi dirimu. Yakni maksudnya, jangan engkau jadikan bagi dirimu sedaroh daripada takbir. Maka adalah meninggalkan takbir itu adalah engkau ubuh dia. Nah, dikatakan di sini, jangan engkau jadikan bagi dirimu tadi merasa mampu untuk berusaha, merasa mampu untuk bisa mengatur urusan duniamu, padahal kalian itu sudah di dalam aturan Allah. Barang siapa yang mengikuti aturan Allah, maka akanlah dia mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi katakanlah di tengah hati, aku ini tidak mampu ya Allah berusaha kalau tidak dengan izinmu. Ini dulu awalnya. Awal berpaham di tengah hati, mengatakan bahwa kita ini tidak kuasa untuk apa-apa, karena berlakunya gerak dan diam daripada kudrat Allah, iradah Allah, berkata-kata, mencari, berlaku daripada kehendak dan izin Allah. Nah, harus dipahami yang mana kudrat Allah, yang mana kehendak nafsu. Kudrat iradat Allah itu berlaku di tengah hati. Nah, kalau hatinya tertutup, terhijab daripada segala arial dunia, maka tidak akan sampai kepada rahasia kudrat. Rahasia kudrat itu apa? Rahasia kudrat itu hati terpandang kepada yang menzohirkan kepada diri kita. Itu rahasia kudrat. Kita bergerak. Waktu kita bergerak, tahu hati ini geraknya daripada kehendak Allah. Tidak sama hamba dengan Allah. Kalau hamba bergerak, Allah tidak bergerak. Kalau hamba berkata, bersuara, Allah tidak bersuara. Allah tu la sautin wala harfin. Kullu syai'in, segala sesuatu itu sudah ahsainahu kitabah, sudah termaktub di dalam kitabnya. Kitab Allah ini ada lahul mahfuz, ada lahul akbar. Urusan dunia sudah tertulis pada lahul mahfuz, tetapi yang rahasia di lahul akbar. Lahul akbar ini tidak bisa dijangkau oleh siapapun illa Rasulullah, kecuali baginda Rasulullah. Jadi ada lahul mahfuz, ada lahul akbar. Lahul mahfuz itu tempat menyatukan perintah segala urusan duniawi dari zaman sebelum ada azalinya sampai
akhir zaman. Tetapi Lauhul Akbar itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba yang bermakrifah, bermusyahadah penuh kepada Allah akan sampai kepada memahami Lauhul Mahfuz dan Lauhul Akbar ini di dalam ketiadaan dirinya, ketiadaan wujudnya kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggalkan takbirmu, kembalilah kepada perintah Allah, yaitu senantiasa berubudiyah kepada Allah. Kata Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, tinggalkan oleh kamu takbir ikhtiar. Nah, takbir sama ikhtiar berbeda. Takbir ini segala urusan duniawimu tinggalkan. Tinggalkan, engkau mampu merasa mengatur urusan duniawimu, dan ikhtiarmu tinggalkan juga. Yang mana ikhtiar? Ikhtiar ini kuasa kita berusaha. Takbir ini mengurus urusan dunia. Ikhtiar ini kuasa kita berusaha. Takbir dan ikhtiar apabila ditinggalkan, maka Allah dudukkan di tengah hati takbir dan ikhtiar min Allah. Kalau takbir daripada hawa nafsu dan ikhtiar daripada hawa nafsu untuk mencapai sesuatu yang sudah ditentukan Allah, sudah dijamin Allah, dikejar dengan hawa nafsu, ditakbirkan dengan hawa nafsu, dan diikhtiar dengan hawa nafsu, kita tinggalkan. Kembali kepada apa-apa yang telah diperintahkan Allah. Kalau hal ini sudah dijamin Allah, kembali kepada perintah, melazimi taklim, melazimi zikir, berpikir yang tinggi untuk sampai kepada Allah, maka takbir dan ikhtiar Allah yang akan terasa di tengah hati. Kalau sudah takbir ikhtiar min Allah berlaku pada diri kita, maka yang kita ambil dari rezekinya tidak merampas. Ketika tidak merampas, jadi manfaat yang kita ambil. Kalau merampas tidak jadi manfaat, jadi mudarat pada diri. Kekayaan yang banyak tidak manfaat, akan menghukum diri. Tapi kalau kekayaan tadi kita mengambil tanpa merampas hak Allah, maka menjadi faedah. Seperti Nabi Allah Sulaiman. Tatkala kerajaan Balkis kembali kepada Nabi Allah Sulaiman, tatkala Ratu Balkis tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman, ucapan bagi Nabi Allah Sulaiman sedikit. Hada min fadli Rabbi. Ini kurnia daripada Allah. Dia berani untuk memuji aku. Ashkuru am akhpuru. Aku ini bersyukur atau kufur? Ama yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Siapa bersyukur, syukur itu untuk dirinya. Siapa yang kufur, katakanlah Allah Maha Kaya. Siapa yang kufur, katakan fa inna Allah ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu Maha Kaya. Ini yang dikatakan Nabi Allah Sulaiman. Nah, Nabi Allah Sulaiman sudah menjadi suri teladan. Kalau dalam satu riwayat, siapa di dunia ini yang banyak hartanya, akan ditemukan kepada Nabi Allah Sulaiman. Aku Nabi Allah Sulaiman, banyak harta, tapi tetap taat kepada Allah. Siapa yang miskin, yang tak punya harta, yang berpenyakitan, ditemukan dengan Nabi Allah Ayub. Apa kata Nabi Allah Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni, Masya Allah. Ya Allah, bersyukur aku kepada engkau dengan apa-apa yang engkau beri dan engkau ambil. Ucapan Nabi Allah Ayub. Siapa yang tidak kembali kepada Allah, tidak taat kepada Allah di dunia, bertemu dengan Nabi Allah Muhammad. Nabi Allah Muhammad, Bunda Rasul berkata, Alhamdulillah ala masa'a masa. Aku bersyukur ya Allah dengan musibah yang kau berikan dan kesenangan yang kau berikan. Masya Allah. Kita bersyukur waktu senang, waktu susah. Waliullah berkata, tingkatan syukur itu lebih tinggi daripada sabar. Seorang wali pernah berkata, apabila seorang sudah mampu bersyukur tatkala senang, bersyukur tatkala susah, maka baru lahir sabar. Kalau sudah penuh rasa syukur pada saat susah dan senang, lahir sabar. Karena sabar ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang jatuh kepada hati hamba yang penuh rasa cintanya kepada Allah dan baginda Rasul. Itu yang dikatakan. Tetapi dalam satu riwayat bahwa sabar dan syukur itu derajatnya sama, rahasia di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur, dia harus mengikuti kesabaran. Innama yafassabiruna ajruhum bighairi hisabin. Sabar itu tidak terhingga. Allah bersama orang-orang yang senantiasa bersyukur. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah juga senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam artian tahu hakikat sabar dan tahu hakikat syukur. Apa itu hakikat syukur? Apa itu hakikat sabar? Tidak akan bisa orang itu bersyukur sebelum melihat yang menzahirkan syukur. Tidak akan mampu bersyukur sebelum mengenal yang memberikan rasa syukur. Tidak akan mampu bersabar sebelum kenal kepada yang memberikan rasa sabar. Punya siapa sabar? Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kenal kepada Allah,
melalui sifat-sifatnya, melalui asma afal sifatnya, tauhidul afal, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul dzat, maka tidak akan mampu bersyukur kepada Allah dan bersabar. Karena meraih syukur dan sabar daripada kurnia Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan bermakrifah kepada Allah. Nah, makrifah ini landasan pertamanya adalah menanamkan rasa cinta dan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Apabila seorang hamba telah tertanam rasa cinta, rasa takut, rasa sabar, rasa cinta, rasa takut dan harap kepada Allah, khauf ilallah, raja ilallah, mahabbah ilallah, baru bisa terbuka pintu kemarifatan. Bagaimana untuk menemukan rasa takut, rasa harap, rasa cinta? Orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah tidak akan dia taat. Karena dari rasa takut ini lahir taubat, dari taubat lahir taat. Orang yang tidak memiliki harap kepada Allah tidak akan lahir kecintaan Allah. Ini jadi tanamkan rasa takut, rasa harap, rasa cinta. Nah, tiga ini adalah asasul ma'rifah, asasul tauhid. Apabila ini sudah ada di tengah hati hamba, maka dia akan terus berjalan meniti kehidupan ini dengan fitrahnya. Itu yang dikatakan. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Seperti di sini dikatakan, fama qama bihi ghairuka anka la takum bi li nafsi. Tinggalkan kerisauan-kerisauan di tengah hati, gundah gulana, kembalikan segala urusan kepada Allah, tanamkan, iktikadkan di tengah hati secara penuh. Bagi mu'taqid harus yakin bahwa Allah itu maha pemberi, Allah itu maha bijaksana, maha kasih dan sayang. Ar-Rahman fid dunya wa rahimah bil akhirah. Kasih Allah itu berlaku pada hewan, apapun, bahkan semut pun terkadang berlebihan membawa rezekinya. Secara hakiki di dunia ini tidak ada yang Allah beri miskin, tidak ada. Secara hakiki. Kenapa begitu? Miskin dan kaya dalam pandangan zahir, nafsu. Dalam kitab Syarah Hikam Ibad dikatakan, nafsu itu senantiasa berpandang kepada bentuk dan rupa, bahwa makom bako itu hasil daripada makom panah. Ruhani yang kembali kepada Allah senantiasa memandang anugerah Allah. Nah, nafsu inilah yang mengatakan banyak, dikit, kaya dan miskin. Kalau Allah memberikan kemiskinan kepada hamba, tidak diberinya mata. Kalau Allah memberikan kemiskinan kepada Allah memberikan kemiskinan kepada kita, tidak diberinya pendengar. Jadi Allah berkata, seluruh manusia di jagat raya ini sudah kuberi kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan sifat yang berlaku, yang tidak disadari. Air sudah Allah jadikan tetap sifatnya, tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau bertambah sudah tenggelam dari zaman Nabi Allah Adam. Kalau berkurang sudah kekeringan. Seperti itulah keadaan air. Proses keadaan alam dengan izin Allah lah yang mengatakan ada pasang dan surut. Secara hakikiah air di dunia tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau dia bertambah, hancurlah dunia ini. Kalau dia berkurang, kekeringanlah dunia ini. Pandangan nafsu yang melihat ini banyak, ini dikit. Tapi apabila hati seorang hamba yang pandangannya senantiasa musyahadah kepada Allah, tidak terpaut dengan bentuk dan rupa. Nafsunya yang terpaut kepada bentuk dan rupa. Apabila hati seorang yang terbuka hatinya untuk bermakrifat kepada, sudah tidak terpandang lagi kepada bentuk dan rupa, tidak terikat lagi daripada nafsu-nafsu yang tidak diredoi, maka senang dan susah itu di dalam pandangan ilmu. Dia selalu memandang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, Syekh Muhammad berkata, siapa yang mendapat nikmat tidak memandang yang punya nikmat, maka merampas hak nikmat. Mazuhartu bi syai'in ka zuhur fil insan. Siapa memandang sesuatu tanpa didahului memandang Allah, batil pandangannya. Barang siapa diberi Allah kenikmatan sedikit pun tidak melihat kepada yang punya nikmat, batal nikmatnya, dikatakan. Syekh Muhammad berkata, wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Itu Al-Quran. Yang ada pada kalian nikmat daripada Allah. Orang yang berpandangan kepada Allah, maka susah itu nikmat. Nah, untuk mengatakan susah ini nikmat, susah kalau tidak bermakrifat kepada Allah, kalau tidak mengenal yang memberi. Hati penuh cinta kepada Allah, lemak tak lemak, nikmat tak nikmat didatangkan, yang kita cintai nikmat juga. Kita cinta kepada seorang gadis, sekalipun si gadis tadi mendatangkan yang tidak enak, masih nikmat juga. Kalau kita tahu kepada Allah yang mendatangkan
susah dan senang ini Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hati penuh rasa cinta kepada Allah melalui kecintaan kepada baginda Rasulullah, tidak akan ada rasa yang seperti tadi. Itu yang dikatakan secara pandangan secara hakikiah daripada ahli sufiah. Dan kata Syekh Abdul Hasan Sajili radhiyallahu anhu, tinggalkan tadbir, maka tadbirkan oleh kamu bahwa tiada tadbir bagimu. Nah, Syekh Abdul Hasan Sajili mengatakan tinggalkan tadbir dan katakan tadbir yang berlaku bukan daripada tadbirmu, tetapi daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memahaminya? Kembalikan segala hal, segala sesuatu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dahulu. Hubungkan dulu. Silul ladina bainakum wa baina rabbikum tus'adu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin bahagia." Hubungkan segala perkara didahului kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mendahulukan Allah, maka urusannya akan terpelihara. Kalau mendahulukan yang lain, urusannya akan tidak terpelihara. Kalau kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, satu contoh secara zahiriah, makan bismillah, mendahulukan Allah. Makan Allahumma barik ala bima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini lupa kadang-kadang. Wudu, melihat air, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Itu lihat air. Tinggi Rasulullah mengajarkan untuk mengingat Allah. Makan mengingat Allah. Masuk WC mengingat Allah. Tetapi dalam pandangan iman dan yakin. Dengan ilmu, tanpa ilmu tidak bisa mengingat Allah. Nah, kalau merasa ilmu ini milik kita, maka menjadi hijab. Jadi, kembalikan segala urusan kepada Allah, sehingga Allah mengajarkan kita dengan rahasia-rahasianya. Wattaqullah wa yu'allimukullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Akan Allah ajarkan ilmu-ilmu yang belum kalian ketahui. Amalkan ilmu. Al-ilmu imamul amal, wal amal tabi'u. Ilmu itu imamnya amal, dan amal ini mengikuti ia. Yang mana ilmu, yang mana amal. Apa arti ilmu? Tahu. Apa arti amal? Berbuat dengan yang tahu. Arti ilmu tahu kemana? Ilmu Allah, tahu kepada Allah. Ambil dulu yang pertama, awaludin ma'rifatullah bisyariah. Awal agama mengenal Allah, jalankan syariat. Baru bisa ma'rifat itu teramal. Karena syariat wal hakikat itu laksana pohon. Batang syariat, daunnya, rantingnya, buahnya tadi baru ma'rifat. Derajatnya, suhudul kasra fil wahdah, itu derajatnya. Martabat untuk menempuh jalan makrifat itu kan ada martabat suhudiyah. Suhudul kasra fil wahdah, ini bagi orang-orang yang tidak pernah belajar, tergolong orang-orang yang tertutup hatinya, pandang yang banyak kepada yang banyak. Ketika dia menempuh satu jalan, faman sa'at takhadha ila rabbih ma'aba, mengikuti satu jalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan melihat suhudul kasra fil wahdah, melihat yang banyak, nyata daripada yang satu, berlaku daripada yang satu. Melihat banyak bentuk dan rupa. Yang mana yang banyak? Segala yang dijadikan Allah yang banyak. Melihat yang menjadikannya. Suhudul kasra bil wahdah. Ketika berangkat hati sudah suhudul kasra bil wahdah, melihat yang banyak nyata pada yang satu, naik hati suhudul wahdah bil kasra, melihat yang satu nyata pada yang banyak. Berangkat naik derajat hati lagi kepada suhudul wahdah bil wahdah, memandang yang satu nyata pada yang satu, tidak terikat lagi hati kepada sesuatu. Tetapi segala sesuatu ini tetap ada nyatanya. Makan tetap makan, minum tetap minum. Tetapi tidak menghalangi hati ini bermakrifat kepada Allah. Tidak menghalangi makan dan minum, kerja, berbuat kita sehari-hari, tidak menghalangi hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan hati orang mukmin yang sudah tergetar hatinya, yang tadi dikatakan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Tatkala ingat bergetar. Itu dikatakan orang mukmin tadi. Ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Karena qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Dia ingat Allah, melaksanakan sholat. Tanpa ini, naudzubillah, naudzubillah. Kemudian dan dikatakan pula radhiyallahu anhu, kata Syekh Abdul Hasan Sajili, jangan engkau ikhtiarkan sesuatu daripada pekerjaanmu dan ikhtiari olehmu bahwa tiada ikhtiarmu. Abdul Hasan Sajili
sangat indah memahami masalah ikhtiar, tetapi kita dilarang berdebat masalah takdir. Kenapa? Kalau berdebat masalah takdir dilarang Nabi, tetapi harus tahu bahwa segala sesuatu ini daripada qada dan qadar Allah. Bukan untuk berdebat, tapi harus tahu hati ini bahwa kita harus pasrah diri, berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, jangan engkau ikhtiarkan sesuatu daripada pekerjaanmu dan ikhtiari olehmu bahwa tiada ikhtiar. Jadi aku di tengah hati, la haula wala quwata illa billah, untuk mendapatkan tiada daya dan upaya daripada izin Allah, ini harus mengenal izin. Yang mana izin? Izin sudah berlaku daripada awal dan akhir, tetapi biidznillah dengan izin tadi sudah berlaku belum pada hati kita untuk memasuki wilayah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagaimana melihatnya? Lihat hati. Dalam satu hadis dikatakan, apabila seorang hamba melihat hatinya, terjadilah rohnya. Hadis mengatakan. Nah, tatkala dia melihat hatinya, maka hidayah izin itu sudah berlaku daripada awalnya. Tinggal membersihkan segala sesuatu yang menghalanginya. Ketika bersih, maka terpandanglah kepada yang mengizinkan, Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi merampas hak izin Allah dan merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak lagi merampas, kita tuh di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu, selama lagi ada hamba itu tasrif, apa tasrif? Perubahan. selagi bagi hamba itu ada hamba itu tasrif itu perubahan. Dikata baginya, jangan engkau ikhtiar dan jangan engkau jadikan serta ikhtiarmu hingga arif. Hingga arif itu apabila di hati ini masih banyak perubahan dalam kehidupan. Nah, di sini dikata baginya, jangan engkau ikhtiar dan jangan engkau jadikan serta ikhtiarmu hingga arif. Apa arif? Sehingga arif ini paham betul dengan ikhtiar tadi, dengan usaha. Yang mana usaha didasari nafsu, yang mana usaha dikehendaki dalam keredoan. Karena nafsu ini kan zulmat, gelap, tetapi bukan zahir. Dalam kitab Mi'rajul Latif disebutkan bahwa nafsu ini dia gelap tapi di dalam kegaiban. Beliau gelap tapi dalam kegaiban. Nah, nafsu ini gelap di dalam kegaiban. Untuk tahu yang mana nafsu dan bukan, harus naik ke derajat mengerti makom-makom nafsu. Kalau tidak mengerti derajat makom-makom nafsu, maka tidak sampai kita mengerti yang mana kehendaknya nafsu, yang mana kehendaknya bukan nafsu. Yang mana ini kehendak nafsu dan bukan. Allah pun membatasin. Wa'lamu anallah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah membatasin antara diri dan hati. Nah, kalau hamba mengenal ini kehendak nafsu, dia akan bertobat. Kalau ini kehendak Allah, dia akan taat. Hasilnya apapun taat, tidak risau. Apabila belum datang ketetapan Allah, tidak risau. Tetapi kalau tidak bisa membedakan yang mana hak nafsu, yang mana nafsu dan yang mana bukan. Karena manusia ini risau di dunia karena adanya keinginan. Manusia risau di dunia karena banyaknya keinginan. Kalau keinginan sudah diredoi Allah, maka tidak risau lagi. Nah, keinginan yang didasari nafsu adalah keinginan yang melihat bentuk dan rupa. Itu dikatakan. Nah, harus arif. Apabila penuh pengenalannya masalah nafsu dan masalah hati, insya Allah mudah-mudahan sampai kepada Allah dengan kehendak Allah, sehingga dapat merasakan lezatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus paham yang mana nafsu, yang mana bukan. Untuk memahami yang mana nafsu dan bukan, pahami dulu martabat nafsu. Dari nafsu ammarah, lawama, mulhima, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nafsu amarah yang mana harus paham. Kalau mengajak kepada satu kejahatan, amarah namanya. Lawama tadi kadang baik, kadang buruk. Mulhima dalam ilham Allah, tapi terkadang juga masih tergelincir. Mutmainnah dalam ketenangan. Tidak istiqomah dalam nafsu mutmainnah, akan turun lagi. Harus terus sampai ke derajat nafsu kamilah. Baru bisa hati ini memahami yang mana perintah nafsu, yang mana perintah Allah. Karena nafsu Allah zahirkan di tengah hati untuk menggoda hati. Rasulullah berkata, "Raja'na min jihadil asghar
ila jihadil akbar. Kita baru balik daripada perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa perang yang besar? Melawan hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu dengan iman. Apabila nafsu sudah ditundukkan dengan iman, maka nafsunya terarah. Kalau sudah terarah, bersalin nafsunya menjadi nafsu mutmainnah dan kamilah. Kalau sudah terarah, imanlah yang memimpin nafsu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dikatakan di sini, jangan engkau memberati barang yang telah dikafakan engkau, yaitu rezekimu dalam dunia dan dalam akhirat. Jangan engkau sia-siakan amalmu bagi Allah pada barang yang telah disuruhkan engkau, dari berjabat engkau pada barang yang telah diakui bagimu. Jikalau engkau mendirikan pada tiap-tiap daripada keduanya itu, maka adalah engkau sejahtera basiro dan bercahaya sariro. Nah, dikatakan di sini, janganlah risau dengan apa-apa yang sudah dikafakan Allah. Apa dikafakan Allah? Yang sudah dijamin Allah, yang sudah diatur Allah. Kalau kita risau, kurang iman kita, turun iman. Kalau inamal iman yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah dan berkurang. Nah, ini ada sebab-sebabnya. Kenapa dia bertambah? Ketika dia berkurang, berarti risau dengan ketentuan Tuhan. Risau dengan apa-apa yang sudah ditetapkan Allah, dikafakan Allah. Tapi dia bertambah ketika tidak risau hati ini dengan apa-apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pertama. Yang kedua, jangan engkau sia-siakan amalmu bagi Allah pada barang yang telah disuruhkan engkau, daripada berjabat engkau pada barang yang telah diakui Allah. Nah, apa yang sudah diperintahkan Allah jalanin, apa yang sudah diatur Allah untuk urusan duniawi, jangan risau. Apabila dua ini ada di tengah hati, insya Allah kita tuh di dalam hidayah Allah, gerak dan diam kita di dalam izin Allah, hidayah Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penutup, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan yang mendengar juga terbuka rahasia hati kita. Amin. Agar senantiasa menghilangkan wujud-wujud keakuan yang ada pada diri, sehingga kita dapat bermusyahadah secara penuh dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada diri kita, sehingga lepas kita daripada pengaruh-pengaruh hijab batin yang dapat menghalangi kita untuk merasukkan ketunggalan, kesultan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makom ahadiyah dan makom kecintaan kepada Allah melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdal hamidin, hamdan yakunu ridha wa mardiya ya Allah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma iftah lana abwabal khair. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nusir alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bil aziz ghafurur rahmanir rahim. Allahu akbar rabbuna lakal wasnal kaf wajadna kaf likulin kaf kafanal kaf wa ni'mal kaf alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wad akhirah wa dawamil adkar ala wasfi tadurri wal inkisar
وكمال صدقه في شيء وسائر الأقوال وارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة بحرمة النبي المختار آمين يا مجيب السائلين اللهم اهدنا سواء الصراط والطريق ونوّر عيوننا بأنوار التحقيق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك التوبة والاستقامة على شريعة الغراء وطريقة الزهداء والحقيقة الأعلى ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا غني يا منير رد كل وابن جميع سكتي مقلب القلوب أجل الخير والمنافع والقدر والساتر من جميع الأفق وجميع الجهاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله ربنا يا الله يا رحمن ارحمنا اغفر لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا معرفة نافعة بالأدب ربنا هب لنا معرفة نافعة بالأدب ربنا هب لنا معرفة نافعة بالأدب اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد بن المصطفى وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله والفضائل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان المؤمنين ولا حول ولا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر تقبل الله منكم منا ومنكم يا كريم